Nah, yang 2016, 62 atau 2016 itu tetap jalan terus. Dibongkar sampai Permen 53 dulu, 53 tahun 2023 itu istilahnya menjadi perangkat SPMI yang terdiri dari kebijakan SPMI, pedoman pelaksanaan siklus PPPP, standar SPMI dan istilahnya nggak formulir, tata cara pendokumentasian. Kami tetap seperti ini, Bapak. Jadi saat itu ya kami tetap seperti ini, hanya resikonya ketika kami ada agitasi kami harus menjelaskan. Nah, setelah itu kan muncul yang berapa bulan lalu itu Permen 39, itu kan tidak ada format apapun. Nah, sehingga kalau tadinya kami harus menjelaskan, alhamdulillah dengan Permen 39 itu udah mau bentuknya seperti apa, yang penting kan ada aturannya. Gitu. Nah, itu begitu. Ada yang mau klarifikasi, Pak? Berarti dalam artian 39 ini satu. Berarti dalam 39 kemandirian institusi itu diberikan kepada institusi untuk dalam tanda petik ini kebijakannya dilakukan, manual kalau dulu kan yang 20, kalau 30 standarnya 30 kali 5 ya, untuk manualnya. Ya. Nah, kalau sekarang kan cukup mungkin satu saja, manualnya bisa mengakomodir untuk contohnya 30 pun standar, manualnya di dalamnya formulir yang akan menopang atau instruksi kerja yang akan menopang prosedur yang akan dikerjakan dalam mencapai standar. Apakah bisa seperti itu, Pak? Bisa, Bapak. Jadi sekarang konsep di Permen 39 ini yang diutamakan bukan dokumennya, Bapak, tapi pengaturannya. Jadi kalau standar nasional pendidikan tinggi itu baseline-nya, perguruan tinggi wajib menetapkan standar yang melampaui. Nah, untuk melaksanakan itu, untuk memenuhi itu, yang penting ada pengaturannya. Jadi konsepnya di sana. Monggo mau seperti apa, itu diserahkan ke universitas sebagai bentuk otonomi. Itu, Pak. Sebetulnya kan betul cita-cita. Saya yakin semua perguruan tinggi ketika didirikan itu sudah punya statuta, renstra, renov, RKT, rencana kinerja, itu sudah ada. Nah itu dokumen goal. Dokumen goal ini kalau kita ibaratkan sebelum ada SPMI, ini Bapak dan Ibu, ibarat orang bengong memandang Menara Gading ini yang tidak pernah bisa tercapai, nggak tahu caranya. Sehingga di tahun 2001 ini kami mendesain kesepakatan bersama. Ini kami warga UGM bersepakat. Sebetulnya penjaminan mutu itu akan kita rancang seperti apa? Ini perumpamaan ini muncul ini slide ini sejak tahun 2001, mohon maaf. Jadi kalau UGM itu membangun SPMI seperti orang berlari, ya UGM hanya dikenal di RT Bulak Sumur. Kampung di UGM itu kan kampung Bulak Sumur. Ya. Tapi kalau didesain seperti orang naik mobil, ya UGM hanya dikenal di Pulau Jawa. Untuk bisa ke Bali pun, untuk bisa ke Sumatera kan harus pakai ferry, atau harus pakai bantuan. Nah, dulu kami sepakat membangun SPMI seperti orang naik pesawat. Itu pun beberapa tokoh senior dulu mengatakan, tahu pesawatnya bukan pesawat Lion atau pesawat Garuda. Lalu terus apa? Pesawat Hercules punya TNI. Maknanya apa, Pak? Maknanya kalau pesawat Hercules itu punya TNI itu sekali angkut. Bayangkan kalau mau ke bencana itu, tempat terjadi kejadian bencana, mau bawa sembako, bawa relawan, bawa para medis, sekali angkut, blek, terselesaikan. Nah, itu tahun 2001 kami sepakat untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah, ya ini masih ditantang. Kami 230 berapa peringkat dunia. Pak Presiden kan menginginkan UGM, UI, ITB harus di bawah 200. Kami segera ini kerja all out untuk mengenjot itu dengan segala kondisi yang ada. Jadi jangan dibayangkan
Untuk evaluasi kami breakdown kecil-kecil Bapak dan Ibu. Sebenarnya ini breakdown. Monitoring, evaluasi diri, audit internal. Monitoring itu per unit. Monitoring untuk proses pembelajaran, itu program studi. Monitoring proses penelitian, ada di lembaga penelitian. Monitoring proses pengabdian masyarakat, ada di lembaga pengabdian masyarakat. Nah, kemudian setelah dimonitor, ini detail-detailnya kami monitoring itu 1 tahun 4 kali Bapak. Kalau proses pembelajaran kebetulan saya yang menangani prodi yang penelitian, pengabdian, dan lain itu tim yang lain. Saya menangani prodi itu di UTS itu prodi wajib mengisi instrumen monitoring. Kita lihat hasilnya, karena itu tersistem, maka hasilnya cepat diketahui. Dan nanti dilihat di akhir semester lagi seperti apa. Jadi 1 semester 2 kali, 1 tahun 4 kali. Nah, setelah itu maka di akhir siklus kita lakukan evaluasi diri. Khususnya untuk prodi mengisi instrumen evaluasi diri. Seperti apa hasilnya selama 1 tahun. Nah, ini nanti akan memunculkan skor. Nilai prodi itu seberapa. Nah, bagaimana memverifikasi bahwa instrumen evaluasi diri itu dinilai dengan benar oleh program oleh Kaprodi, itu di backup di audit mutu internal. Jadi walaupun sekarang Permen 39 mengizinkan salah satu model tidak hanya dengan audit saja Bapak dan Ibu, tapi memang kami sejak tahun 2001 ini kami jalankan ini semua, walaupun kalau dulu belum se-perfect sekarang, tetap 3 macam model ini tetap dijalankan agar tidak terjadi instrumen yang terlalu banyak. Silakan monggo Bapak. Prof tadi Prof Tono menyebutkan monitoring 4 kali nih, satu siklus nih. 1 tahun, 1 siklus itu 4 kali. Ya. Saya bayangkan itu, misalkan yang saya tahu tadi angkanya 293 prodi itu bagaimana realitanya ya? Apakah kantor satuan penjaminan mutu itu dispatch? Nah, kemudian yang pertanyaan Bapak tadi, ini Bapak. Jadi dulu itu kita melakukan monitoring itu simple Pak, dengan Excel biasa itu. Jadi kemudian CPMK mendukung CPL atau tidak, sampai RPS-nya seperti apa ini, awal semester, tengah semester, kemudian akhir semester. Nah, semoga jadi 100%. Gitu. Jadi Kaprodi bisa melihat RPS-nya sesuai format atau tidak, RPS-nya update atau tidak, itu dari kolom terakhir itu yang menunjukkan prosentase dari keterpenuhan instrumen. Itu untuk program studi. Nah, kemudian ini dilaporkan ke penjaminan mutu tingkat fakultas. Penjaminan mutu tingkat fakultas akan membuat rata-rata kondisi per program studi. Jika nanti ada 10 program studi, ini yang memenuhi berapa, yang tidak mempersentase berapa, itu ada persentasenya. Kemudian hasil fakultas dilaporkan ke penjaminan mutu universitas, sama penjaminan universitas di rata-rata untuk masing-masing fakultas. Jadi nanti hasil akhir yang masuk ke rektor itu rata-rata untuk fakultas, semua fakultas. Itu memang semi manual. Nah, memang masih ada campur tangan orang ya, komograf. Tapi setelah kami ada sistem ini, Simoni Bapak Ibu, ini sudah langsung terpetakan. Jadi kami membangun Simoni ini, ada Simoni reguler dan Simoni untuk MBKM, sistem monitoring proses pembelajaran. Ini langsung nanti tergantung siapa di level mana akan memonitor. Jadi dan nanti akan keluar, nanti persentase itu 80% ke atas itu labelnya hijau, 60% sampai 80% itu labelnya kuning, 60% ke bawah labelnya merah. Jadi umpamanya dekan akan lihat ini prodi saya, ini kondisinya seperti apa, langsung klik fakultasnya, kemudian akan kelihatan label-labelnya itu. Kalau hijau semua berarti aman.
Rektor ingin melihat sebenarnya kondisi per fakultas seperti apa. Klik fakultas ini, oh ini hijau semua. Oh ada yang kuning, ada yang merah. Itu yang kami kembangkan sampai saat ini. Jadi ketika akan masuk UTS, kami SPMRU mengirimkan surat ke Wakil Dekan Bidang Akademik. Simoni untuk tengah semester sudah dibuka. Mohon Bapak Ibu Wakil Dekan menginfokan ke Kaprodi untuk mengisi Simoni. Biasanya kita berikan waktu sekitar 1 bulan atau ya 2 minggu lah, 2 minggu UTS, kami 2 minggu. Setelah akhir UTS sudah akan kelihatan yang belum terpenuhi mana, yang belum terpenuhi ini dilaporkan, ini loh kondisi yang ada sebelum UAS ini semua sudah harus beres. Jadi itu ya termonitor sampai di level universitas. Evaluasi diri ini lebih formatnya, ini Bapak dan Ibu, formatnya mirip dengan instrumen penilaian akreditasi. Mereka ngisi 4, itu dokumen pendukungnya apa, ngisi 3, dokumen pendukungnya apa, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sesuai dengan isiannya. Pertanyaannya, loh Pak, kan sekarang yang sudah beroperasi ada 8 LAM, jadi berarti ada 8 LAM, 1 ban PT. Kalau di kami masih ada berbagai macam lembaga akreditasi internasional. Sehingga bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini kami buat untuk pertanyaan-pertanyaannya itu levelnya level kebijakan. Jadi ada contohnya, apakah ada kebijakan yang menetapkan bahwa setiap program studi wajib menyusun CPL dan CPL-nya itu diupdate setiap tahun sekali dan memenuhi tuntutan yang ada di lembaga akreditasi yang diikuti. Mau internasional yang mengikuti tuntutan internasional, kalau nasional yang mengikuti tuntutan nasional. Gitu. Nah itu terakhir mulai 2 tahun ini kami hanya formulasikan sebanyak 38 pertanyaan, itu sudah mengcover semuanya. Nah, kemudian pertanyaan, loh Pak, nanti data-data yang diperlukan di akreditasi itu seperti apa? Nah, memang kami menyediakan semacam window gitu. Program studi wajib mengunggah laporan kinerja program studi untuk masing-masing LAM-nya sesuai tuntutan LAM-nya. Formatnya sesuai dengan format LAM-nya dan itu diupdate setiap tahun. Jadi pada tahun ini AMI program studi dibanding program studi yang lain diukur dengan instrumen yang sama. Pertanyaan, loh Pak, untuk prodi baru dan prodi lama kan ada perbedaan. Dalam konteks ini yang kami tanyakan kebijakannya, bukan capaiannya. Jadi tahun pertama pun kalau kebijakannya harus ada dan implementasinya juga harus ada. Nah, levelnya itu sesuai dengan kondisi masing-masing program studi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, kemudian muncul pertanyaan, tuh, itu nanti kan Kaprodi bisa mengisi seenak-enaknya. Kan namanya aja evaluasi diri modus 4 semua kan nggak ada masalah. Nanti dulu. Ini data-data ini semua kami verifikasi pada saat audit mutu internal. Jadi tugas auditor itu yang pertama memverifikasi laporan evaluasi program studi. Yang ketiga tindak lanjut dari temuan audit yang tahun lalu. Yang ketiga baru mencari peluang-peluang ruang-ruang peningkatan dari kondisi yang ada. Itu tugas auditor di setiap tahun. Sehingga di akhir siklus Bapak dan Ibu, di akhir evaluasi pertama akan muncul temuan-temuan yang dikemukakan oleh auditor dan yang tidak kalah pentingnya. Ini sekalian apa Ibu dan efisiensi anggaran lagi. Kenapa efisiensi? Dalam Permen 39 kan dikatakan model evaluasi itu ada pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, dan assessment. Audit mutu internal itu tujuannya apa? Untuk melihat ruang-ruang peningkatan.
Assessment tujuannya apa? Untuk melihat posisinya prodi ini dengan skor yang ada. Nah, siapa yang melakukan? Siapa pelakunya? Kalau audit mutu internal, pelakunya auditor. Kalau assessment, pelakunya asesor internal. Kalau dua-duanya ini dijalankan dengan tujuan mulia, ingin mendapatkan masukan dan ingin mendapatkan posisi program studi dibanding prodi yang lain, bisa kita bayangkan. Perguruan tinggi harus membayari honor auditor dan honor asesor internal. Dalam format ini maka Bapak dan Ibu, kami hanya membayari satu orang auditor yang bekerja membackup skor tadi dan juga memberikan temuan-temuan ini secara efisiensi yang kami lakukan. Jadi ini sehingga nanti ini ada muncul peta jaring laba-laba ini. Kalau ini terpenuhi semua, ini bola kuningnya bulat. Tapi kalau tidak, ini ada bagian-bagian yang belum terpenuhi. Lah ini bisa dilihat di masing-masing komponen ini seperti apa. Yang kurang itu di mana? Ini ada di situ Bapak dan Ibu. Oke, kira itu. Kemudian berikutnya, kita maaf izin sebelum masuk ke materi terkait dengan anggota itu mungkin izin kita boleh kopi break dulu. Ya saya juga senang itu minum. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Alan mungkin sambil mempersiapkan